Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan beberapa warta lisan hari ini Minggu, tanggal 22 Maret 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Yang kedua, libur kegiatan gerejawi. Majelis Jemaat memutuskan untuk meliburkan seluruh kegiatan persekutuan-persekutuan, katekisasi, latihan paduan suara, latihan tim kolintang. Pada masa Prapaskah ini, Majelis Jemaat membuat tata ibadah keluarga harian untuk dipakai dalam ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Dan itu akan di-share atau dibagikan di grup WhatsApp GKI Batu setiap hari. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil saat teduh sejenak. Saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 29, patut segenap yang ada. Ibadah Minggu Prapaskah yang keempat ini terjadi di dalam pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Saudara dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, tema ibadah kita adalah mata yang dicelikkan. Kita membuka Mazmur 119 ayat 97 sampai 98 dan ayatnya yang ke-105 kita baca secara litani. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Tuhan, kami datang padamu dalam sesal dan malu, karena kami tahu betapa hidup kami melanggar kekudusan-Mu. Tuhan, kami datang padamu dalam permohonan, agar hidup kami dilayakkan mendapatkan pengampunan. Tuhan, kami datang padamu dalam pengharapan, Karena kami tahu Engkaulah sumber pertolongan kami.
Tuhan, kami datang padamu dalam kerendahan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak ditinggikan. Tuhan, kami datang padamu memohon kemurahan. Karena kami tahu Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Kami datang padamu melalui Yesus Kristus Putramu. Karena kami tahu Engkau berkenan kepadanya. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Sucikan dan tahirkanlah kami dari kecemaran hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Yesaya 44 ayatnya yang ke-22 yang mengatakan, Aku telah menghapus dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Kita sambut dengan pujian Dihapuskan Dosaku, Kidung Jemaat 36. Saudara-saudara, sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan menolong kami dan Tuhan akan berfirman kepada kami. Dan kami percaya bahwa melalui pertolongan Roh Kudus, kami akan diberi kemampuan untuk mengerti firman-Mu, dan kami juga diberi kemampuan untuk melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami. Terutama ya Tuhan, biarlah Tuhan mencelikkan mata batin kami, sehingga ketika kami boleh melihat kebenaran Tuhan itu, kami boleh menghidupinya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, tolonglah kami sekalian. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-41.
Injil Yohanes 9 ayat 1 hingga ayat 41. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan bertanya kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu dapat melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tuanya itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak juga tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang."
Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Shalom. Hari ini kita ibadah spesial karena ibadah kita diliput dan disiarkan, dan tentu banyak jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini. Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan mata adalah jendela dunia, dan ungkapan itu memang tepat. Jika ada seorang fotografer, ia memiliki kamera, maka lensanya itu untuk membidik sasaran yang hendak difotonya. Maka kira-kira demikianlah gambaran tentang keberadaan mata kita. Dengan mata, kita bisa menikmati keindahan dunia. Dan setiap hari kita beraktivitas menggunakan mata. Karena itu, betapa berharganya mata itu bagi hidup kita. Melalui mata, saudara-saudara, akan masuk banyak informasi yang kemudian diolah oleh hati kita. Kalau mata batin kita tidak jernih, maka berhati-hati, karena yang dilihat oleh mata itu kemudian menjadi daya tarik hati, dan kemudian bisa menjadi keinginan yang bisa menghancurkan kehidupan. Sebagai contoh, orang yang tamak, kalau dia melihat uang, maka orang yang tamak melihat uang itu seringkali disebut orang sebagai apa, saudara? Mata duitan. Dan banyak lagi contohnya. Hubungan antara mata dan hati itu begitu erat, sangat mempengaruhi. Karena itu harus dijaga, dirawat, terutama mata batin kita, supaya terus dicelikkan untuk tetap berada di dalam kebenaran. Bagaimana caranya supaya mata kita tetap dicelikkan senantiasa, saudara-saudara? Supaya mata kita tetap melek, supaya mata kita tetap awas, supaya mata kita, terutama mata batin kita, itu bisa melihat yang benar dan melakukan yang benar itu. Di dalam firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, melalui kisah orang yang sejak buta lahirnya yang dicelikkan oleh Tuhan Yesus. Ada dua prinsip yang harus kita kerjakan agar mata batin kita itu menjadi sehat dan terus melek, dicelikkan di dalam kebenaran. Yang pertama adalah kita mesti belajar untuk melihat kebaikan orang lain.
Kita mesti harus belajar melihat kebaikan orang lain. Dan itu bukan perkara yang susah. Ya, ada sebuah pepatah yang mengatakan apa saudara? Ya, gajah di seberang lautan. Wah, keliru, bukan itu. Kuman di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Peribahasa itu ingin menggambarkan betapa orang itu melihat kesalahan orang lain itu begitu mudah. Mari kita melihat bacaan kita. Ketika para murid itu melihat ada orang buta sejak lahirnya, mereka langsung bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Di dalam kelemahan orang lain, di dalam keterbatasan orang lain, para murid dan kecenderungan banyak orang termasuk kita, itu justru melihat, menilai, menghakimi dengan prasangka dosa. Apa yang terjadi pada mereka itu sehingga mereka itu mengalami petaka. Demikian juga orang-orang Farisi itu. Di dalam bacaan yang panjang tadi, kalau saudara memperhatikan ayat 15 dan ayat 16, maka di sana juga dengan jelas ketika mereka melihat orang yang buta sejak lahirnya itu disembuhkan, mereka bukan berbahagia, tetapi mereka justru menghakimi Yesus. Orang yang menyembuhkan itu dikatakan bukan orang yang datang dari Allah, sebab Yesus melakukan karya di hari Sabat. Orang-orang itu tidak mampu melihat kebaikan Yesus yang sudah berbelas kasihan membebaskan orang buta itu dari kegelapan yang selama ini menguasainya. Orang yang sukar melihat kebaikan orang lain, berarti apa saudara? Matanya sakit, kacamatanya kotor, kacamatanya harus dibersihkan, mata batinnya kotor, sehingga sudut pandangnya selalu buruk kepada orang lain. Maka sikap yang demikian perlu diubah, perlu dibaharui, agar bisa melihat orang lain juga sebagai pribadi yang berharga. Yang kedua saudara, untuk bisa memiliki mata yang terus dicelikkan, maka kita juga perlu belajar untuk mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam segala perkara. Melihat kebaikan orang lain, dan yang terlebih-lebih melihat kebaikan Tuhan di dalam segala perkara. Saudara, tentu ini tidak mudah. Sekalipun kata bersyukur itu mudah diucapkan tapi sulit dikerjakan. Faktornya banyak yang membuat orang itu tidak bisa bersyukur. Orang yang terlalu banyak alasan itu rata-rata tidak pandai bersyukur. Orang-orang Farisi dalam kisah pencelikan orang buta sejak lahirnya itu juga tidak bersyukur. Ketika mereka melihat karya Tuhan itu atas sesama mereka, mereka mestinya bersyukur karena ada orang yang selama ini menderita sekian lamanya, hidup di dalam kegelapan dan kini dibebaskan oleh Yesus. Tetapi justru respon mereka meragukan karya Yesus. Dengan cara apa saudara? Membawa orang yang buta sejak lahirnya itu kepada orang tuanya untuk dicek, bener tak ini anakmu? Ada orang yang mengatakan kayaknya serupa, bukan dia. Saudara-saudara, orang-orang Farisi itu bukannya merayakan kesembuhan si buta, tetapi justru mengusir orang buta yang disembuhkan itu. Mereka tidak mensyukuri karya Tuhan, sebaliknya mereka menentang, menyangkali karya Allah itu melawan Yesus. Mereka menegasikan Yesus sebagai perwujudan kasih Allah yang nyata. Saudara, orang sulit bersyukur sebetulnya sekali lagi perlu dicek tentang mata batinnya. Jangan-jangan mata batinnya cemar, kotor, dan kalau itu yang terjadi, maka mata batinnya perlu dibersihkan, sakitnya perlu disembuhkan. Sebaliknya coba kita lihat, orang yang buta yang melek itu, yang dimelekkan itu, ternyata
ternyata bukan hanya melek secara jasmani, tetapi setelah ia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ia mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa, dan ia berani bersaksi tentang siapa itu Yesus, sekalipun ia mengalami pengusiran. Maka orang yang bisa bersyukur dalam segala keadaan, berarti ia menyadari bahwa dalam segala sesuatu, Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Seperti yang dikatakan Roma 8 ayat 28. Saudara-saudara, di tengah ancaman virus corona yang mewabah ini, kita dipanggil untuk mengimani Tuhan yang baik. Jika Tuhan izinkan perkara wabah itu terjadi atas semesta, maka melalui perkara ini Tuhan memanggil setiap kita juga untuk membawa segala perkara itu ke dalam kedaulatan Tuhan. Kita percaya, sama seperti Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, demikianlah Tuhan Yesus juga mampu menyembuhkan, memulihkan semesta yang sakit. Tuhan Yesus penguasa dan di surga dan di bumi akan melindungi kita dan menolong kita menghadapi perkara wabah ini bersama Dia. Tuhan Yesus telah menebus tubuh dan jiwa kita dengan darah-Nya yang kudus. Ia yang akan menuntun kita berjalan melewati peristiwa wabah ini seperti melewati jalan yang gelap, dan kita tetap aman bersamanya karena Ia adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti Yesus, mata batinnya dicelikkan sehingga ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi ia akan aman karena memiliki terang hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan jemaat dari segala tempat dan sepanjang skala abad, kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan jajarannya. Kami berdoa untuk gubernur. Kami berdoa untuk para bupati, wali kota. Kiranya Tuhan dengan hikmat bijaksana-Mu, Tuhan menolong mereka sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, terutama terkait wabah virus corona ini, supaya mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keselamatan warga masyarakat. Kami berdoa untuk tenaga medis yang berada di garda terdepan, mereka yang melayani Tuhan, melayani umat-Mu, melayani masyarakat-Mu, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan, memberikan kepada mereka kesehatan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Kami berdoa untuk masalah keamanan, kami berdoa untuk masalah ekonomi, kami berdoa kiranya Tuhan yang membuat stabil keadaan bangsa kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di berbagai tempat yang mengalami bencana alam, kiranya Tuhan Engkau yang menolong keberadaan mereka di tengah-tengah perjuangan mereka untuk keluar dari bencana ini. Kiranya tangan Tuhan yang mengangkat mereka. Kami berdoa untuk Jawa Timur, terutama Kota Batu di mana kami berada.
Kiranya Tuhan memberkati kota kami, memberkati wali kota kami, memberkati seluruh masyarakat Kota Batu, supaya dijauhkan dari sakit penyakit. Kami berdoa untuk dunia secara global, supaya penyebaran virus COVID-19 dapat ditanggulangi. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, mereka yang lanjut usia dan di dalam pergumulan, kiranya Tuhan yang menolong di dalam setiap pergumulan mereka. Kami teringat untuk mereka yang sakit, Ibu Lukman, Bapak Hadi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahuta Soid, Pak Betantio, Ibu Sumilah, Bapak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lena, Ibu Budiman, Bapak Halim Hartanto, dan juga kami berdoa untuk Tante Buntaran yang ada di Jakarta. Juga kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sakit terimbas wabah virus COVID-19. Kiranya tangan Tuhan yang menjamah mereka. Kami berdoa untuk lansia dan anak-anak kami ya Tuhan, kiranya juga Tuhan melindungi mereka, sehingga mereka boleh dijauhkan dari sakit penyakit. Kami berdoa untuk setiap kami anggota jemaat GKI Batu, kiranya Tuhan melindungi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan juga memohon di dalam doa kami untuk seluruh umat Tuhan yang sedang beribadah di rumah-rumah pada saat ini. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati mereka. Terpujilah namamu Tuhan, kami menaikkan seluruh doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memasuki pelayanan persembahan. Nats persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, berbunyi demikian: hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian PKJ 170, isilah mataku dengan citra salibmu. Kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami mengumpulkan persembahan ini sebagai rasa syukur kami atas anugerah Tuhan kepada kami. Apa yang kami kumpulkan ini semoga menjadi alat yang berguna bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Dan ajarkanlah kepada kami untuk melihat betapa berkat-Mu terus Engkau curahkan kepada kami, melalui keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, dan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kami. Karena itu kami bersyukur tiada henti di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Saudara, dengan bangkit berdiri kita akan nyanyikan pujian Ku Heran Juru Selamatku. Ku
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.